Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Syarifah pada muatan IPS tema 1 kelas 5. Kita akan belajar tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Anak-anak tahu ya, Indonesia adalah negara yang sangat panjang, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Agar kalian lebih paham lagi tentang negara kita, Indonesia, yuk kita pelajari tentang karakteristik geografisnya. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Anak-anak, ini adalah gambar peta Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang berwarna kuning lebih cerah ini adalah wilayah negara kita, yaitu Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Anak-anak, berdasarkan letak garis lintang dan garis bujurnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak wilayah Indonesia secara geografis adalah terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Samudra Hindia atau biasa kita kenal dengan Samudra Indonesia terletak di sebelah selatan wilayah Indonesia, atau kalau di dalam peta berada di bawah. Sedangkan Samudra Pasifik berada di sebelah timur laut Indonesia, atau kalau di dalam peta kita bisa melihatnya di sebelah atas Indonesia. Karena kalau di dalam peta atau di dalam atlas, atas itu selalu menunjukkan arah utara. Kemudian letak secara geografis lainnya, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara wilayah Indonesia dan benua Australia yang berada di sebelah selatan Indonesia. Julukan-julukan untuk Indonesia. Yang pertama adalah negara maritim. Mengapa disebut sebagai negara maritim? Karena wilayah Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan daratannya. Jadi laut, selat, sungai, waduk atau danau itu lebih luas ya dibandingkan wilayah daratannya. Julukan yang kedua adalah negara agraris, karena sebagian besar masyarakat Indonesia bercocok tanam atau mengolah tanah ya, di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah negara kepulauan. Jelas Indonesia memiliki banyak sekali pulau ya, bahkan ribuan pulau termasuk pulau-pulau yang kecil. Ada 5 pulau besar yang berada di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera yang membentang di sebelah utara, di sebelah barat. Kemudian ada Pulau Kalimantan yang paling luas berada di sebelah utara. Kemudian Pulau Jawa yang paling padat penduduknya. Kemudian ada juga Pulau Sulawesi yang kalau di dalam peta bentuknya menyerupai huruf K, ya, mirip huruf K, dan Pulau Papua atau Irian Jaya yang berada di sebelah timur. Kemudian Indonesia juga mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa karena wilayah Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, yaitu garis 0 derajat garis lintang. Kondisi wilayah Indonesia. Anak-anak, Indonesia memiliki iklim, yaitu beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pembagian wilayah waktu di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat atau biasa kita kenal dengan WIB, meliputi seluruh Sumatera, seluruh Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian wilayah waktu Indonesia Tengah atau biasa kita kenal dengan WITA, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan satu lagi yaitu waktu Indonesia Timur atau kita kenal dengan WIT, meliputi Maluku dan Papua. Dan di Indonesia juga memiliki beberapa kenampakan alam di Indonesia apa saja. Nah, ada pantai, laut, kemudian selat,
ada juga sungai, danau, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, kenampakan ini adalah kenampakan yang ada di wilayah geografis Indonesia. Kemudian bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah batas antara wilayah daratan dan lautan. Nah, anak-anak tentu tidak asing dengan yang namanya pantai. Kalian sering berlibur ke pantai ya. Kemudian laut. Apa itu laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Nah, ini laut ya, contoh gambar. Selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan antar pulau. Tampak pada gambar ini adalah contoh Selat Sunda. Selat Sunda ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Ada juga Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Ini juga anak-anak tidak asing lagi. Nah, sungai-sungai di Indonesia, terutama di beberapa pulau yang masih besar, seperti di Kalimantan dan Sumatera, itu sungainya masih sungai-sungai yang besar sekali. Danau. Danau adalah perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Nah, danau yang paling besar di Indonesia adalah Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Gunung, bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya memiliki ketinggian di atas 600 mdpl. Mdpl ini adalah 600 meter di atas permukaan laut. Jadi tinggi rendahnya daratan itu dihitung dari permukaan laut. Contoh yang paling sering anak-anak dapat lihat adalah Gunung Merapi yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara. Tuh, anak-anak bisa melihat Gunung Merapi yang ada di sana. Dataran rendah, suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut, adalah relatif lebih rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya kota Yogyakarta, ini contoh dataran rendah. Dataran tinggi, dataran di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi ini banyak kita jumpai berbagai macam perkebunan, misalnya teh, kopi, atau mungkin perkebunan sayur dan buah. Nah, anak-anak, letak geografis wilayah Indonesia itu juga mempengaruhi keberagaman flora fauna di Indonesia. Keberagaman flora fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Asiatis, contohnya ada gajah dan harimau. Asiatis ini hewan-hewan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, banyak terdapat di wilayah Sumatera dan Jawa. Kemudian peralihan. Nah, ini hewan-hewan peralihan yang ada di Indonesia, wilayah Indonesia Tengah. Contohnya ada anoa dari hewan khas dari Sulawesi, ada juga komodo dari Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah hewan Australiatis atau hewan-hewan yang banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Contohnya adalah cendrawasih, koala, dan sebagainya. Nah, ini flora juga begitu ya, dibagi menjadi 3. Ada flora asiatis yang banyak terdapat di wilayah Indonesia wilayah barat. Contohnya adalah Rafflesia. Ini bisa ditemukan di daerah Bengkulu. Kemudian flora daerah peralihan atau yang banyak terdapat di wilayah Indonesia wilayah tengah. Ini contoh
buah markisa yang banyak terdapat di Sulawesi. Dan ini adalah contoh flora atau tumbuhan khas dari Indonesia wilayah timur, yaitu contohnya adalah matoa, banyak terdapat di daerah Papua. Pengaruh kondisi geografis terhadap masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, karena Indonesia terbentang luas, kemudian keadaan geografisnya juga beraneka ragam seperti tadi, maka hal tersebut mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan berbagai keragaman. Ada keragaman ekonomi, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman suku, keragaman agama, dan sebagainya. Alhamdulillah, pelajaran atau muatan IPS tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia sudah Bu Syarifah sampaikan. Semoga dapat kalian terima dan kalian pelajari dengan baik. Bu Syarifah harap anak-anak tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.